Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livana Yuliasari, NIM A320209225, akan mempresentasikan mengenai apa arti pembelajaran dari kelompok 7. Apa itu pembelajaran? Belajar atau pembelajaran adalah fokus utama dalam psikologi pendidikan. Ketika orang ditanya apa fungsi sekolah itu, mereka biasanya akan menjawab membantu murid untuk belajar. Lalu, apa yang disebut belajar dan yang bukan? Saat anak belajar cara menggunakan komputer, mereka mungkin melakukan kesalahan dalam proses belajarnya. Namun, pada titik tertentu mereka akan terbiasa melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menggunakan komputer efektif. Anak akan berubah dari seseorang yang tidak bisa mengoperasikan komputer menjadi bisa mengoperasikannya. Setelah mereka terbiasa mempelajari cara menggunakan komputer, mereka tidak akan kehilangan keahlian itu. Dari kisah tersebut, kita dapat mendefinisikan mengenai apa itu pembelajaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Namun, tidak semua yang kita tahu itu diperoleh melalui belajar. Kita mewarisi beberapa kemampuan-kemampuan itu ada sejak lahir, tidak dipelajari. Misalnya, kita tidak harus diajari untuk menelan makanan, berteriak, dan berkedip saat silau. Pendekatan untuk pembelajaran. Pandangan tentang pendekatan untuk pembelajaran yaitu terdiri dari pendekatan behavioral dan kognitif. Dalam pendekatan kognitif terdapat 4 pendekatan kognitif utama untuk pembelajaran, yaitu 1. Kognitif sosial, 2. Pemrosesan informasi kognitif, 3. Konstruktivis kognitif, 4. Konstruktivis sosial. Dengan menambahkan 4 pendekatan kognitif pada pendekatan behavioral, maka terdapat 5 pendekatan utama untuk pembelajaran. 1. Pendekatan behavioral adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Pendekatan ini akan dibahas pada awal bab 7. Kedua, pendekatan kognitif sosial, yaitu menekankan bagaimana faktor perilaku, lingkungan, dan orang atau kognitif saling berinteraksi mempengaruhi proses pembelajaran. Pendekatan ini akan dibahas pada akhir bab 7. Ketiga, pendekatan pemrosesan informasi, yaitu menitik beratkan pada bagaimana anak memproses informasi melalui perhatian, ingatan, pemikiran. Pendekatan ini akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu bab 8 dan 9. Keempat, pendekatan konstruktivis kognitif, yaitu menekankan konstruktivis kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman. Pendekatan ini diperkenalkan dalam teori Piaget bab 2 dan akan dibahas pada bab selanjutnya bab 8 dan 9. Kelima, pendekatan konstruktivis sosial, yaitu fokus pada kolaborasi dengan orang lain untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Pendekatan ini diperkenalkan dalam teori Vygotsky bab 2 dan akan dibahas pada bab 10.